Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Ya, ini adalah merupakan bagian 1. Jadi kita hari ini hanya mempelajari tentang zat aditif saja ya. Untuk zat adiktif akan kita pelajari untuk pertemuan yang akan datang. Nah, ini adalah merupakan materi dari bab 5 mata pelajaran IPA ya, untuk kelas 8 semester ganjil. Ya, nah kita mulai bersama-sama. Sebelumnya silahkan berdoa dulu masing-masing, dan setelah itu persiapkan perlengkapannya ya. Kita mulai bersama-sama. Iya. Nah, ini adalah beberapa gambar atau foto dari bahan makanan yang mungkin ada di sekitar kita dan sering kita lihat ya. Kita lihat di sini warna-warninya sangat menarik ya, jadi bisa menggugah selera. Nah, ini juga minuman juga terlihat sangat menyegarkan. Nah, warnanya tidak polos begitu saja, tetapi diberi warna-warna yang sangat menarik ya. Jadi akan terlihat lebih terlihat lebih lezat ya, lebih enak ya. Nah, sekarang sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan zat aditif? Nah, zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan ke dalam makanan dengan tujuan tertentu. Kalau pada makanan yang digambar ini terlihat berwarna-warni, menarik ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk meningkatkan tampilan, meningkatkan tampilan sehingga orang akan tertarik untuk memakannya. Sama juga seperti minuman yang ada di sini ya. Terlihat lebih menyegarkan ya. Jadi itu adalah tujuan dari penggunaan zat aditif. Nah, pelajaran zat aditif ini nanti akan dilanjutkan dengan pelajaran atau materi tentang zat adiktif. Nah, ini hati-hati, hanya beda satu huruf ya, aditif dan adiktif dengan K. Apa sih zat adiktif itu? Adalah zat yang dapat menyebabkan ketagihan bila dikonsumsi. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas tentang zat aditif saja. Lanjut ya. Nah, apa saja yang termasuk dalam kelompok zat aditif? Yang pertama ini adalah pewarna. Nah, makanan itu diberi warna supaya menjadi lebih menarik. Pewarna itu kita lihat di sini, ini ada bermacam-macam ya di sini pewarna. Nah, ada dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah pewarna alami. Contohnya adalah kunyit, tomat, cabai, gula merah, wortel, daun suji, buah naga, bit, ubi ungu, bunga telang ya, kayu secang, keluak atau tinta cumi dan lain-lain. Ini bisa digunakan sebagai pewarna makanan yang bersifat alami. Jadi aman, bisa kita gunakan dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di alam. Ini gambarnya ya. Nah, sekarang yang kedua adalah pewarna buatan. Pewarna buatan itu adalah pewarna yang dibuat dengan sengaja, jadi pewarna sintetis ya, ini termasuknya. Contohnya ada di sini. Misalnya kita untuk warna biru gunakan Brilliant Blue FCF. Kuning itu tartrazine, orange itu sunset yellow, kemudian hijau fast green, merah itu Allura red. Nah, ini adalah contoh-contoh yang biasa digunakan dalam bahan makanan yang termasuk dalam kelompok pewarna buatan. Ya. Lanjut ya. Yang kedua adalah pemanis. Nah, pemanis ini juga ada 2 macam, dibedakan menjadi 2, pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami contohnya adalah gula pasir, gula merah, gula aren, buah-buahan dan sayuran tertentu juga itu memberi rasa manis ya. Kemudian pemanis buatan. Ini adalah dibuat dengan reaksi kimia tertentu sehingga menghasilkan senyawa yang mempunyai rasa manis. Pemanis buatan ini dapat digunakan untuk pengganti gula pada penderita diabetes atau yang menderita penyakit gula atau kencing manis ya. Penggunaan yang berlebihan dari pemanis buatan ini dapat mengganggu kesehatan. Jadi dalam penggunaannya itu tidak boleh berlebihan ya. Nah, contoh-contohnya adalah pada
tabel berikut ini. Ini bisa kalian lihat juga pada buku paket halaman 220 ya. Nah, gula pasir atau sukrosa misalnya kita beri angka 1. Ini asupannya maksimal per kilogram berat badan hanya 30 sampai 60 mg. Nah, siklamat itu 30 sampai 50 kali lebih manis dibandingkan dengan gula pasir. Jadi penggunaannya harus lebih sedikit. Maksimal itu adalah 11 mg per kilogram berat badan. Jadi sedikit sekali ya. Kemudian aspartam. Ini lebih manis lagi. Bisa sampai 160 sampai 200 kali manisnya gula pasir. Ini penggunaannya maksimal 40 sampai 50 mg. Kemudian kalium asesulfam. Ini 200 kali dari gula pasir manisnya. Hanya boleh 15 mg maksimal ya per kilogram berat badan. Sakarin ini jauh lebih manis lagi, 200 sampai 500 kali gula pasir ya. Jadi penggunaannya hanya boleh 5 mg saja per kilogram berat badan. Nah, semakin sedikit yang boleh digunakan berarti itu semakin berbahaya untuk kesehatan ya. Jadi dalam penggunaannya kita harus tahu benar ya, harus hati-hati, tidak boleh berlebihan. Lanjut ya. Berikutnya adalah bahan pengawet. Ya, bahan pengawet itu adalah zat aditif yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Nah, lihat gambar di samping ini ya. Ini terlihat rotinya sudah berjamur. Padahal biasanya roti itu sudah diberi pengawet juga ya. Ini biasanya sudah ada pengawetnya. Tapi tetap saja kalau terlalu lama juga akan berjamur juga ya. Ada masanya. Jadi bahan pengawet itu ada masanya. Tidak bisa terus selamanya bisa digunakan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat tabel berikut ya di bawah ini, atau dibuka juga buku paketnya halaman 222 ya. Coba kita lihat bersama-sama. Ini nama bahan pengawet. Ada yang namanya asam benzoat atau natrium benzoat atau kalium benzoat. Itu fungsinya adalah untuk mengawetkan makanan dan minuman ringan. Bisa juga untuk kecap dan saus. Lalu asam askorbat. Ini untuk daging olahan, kaldu atau buah dalam kaleng. Kemudian natrium nitrat NaNO3 ya, ini mengawetkan daging olahan dan keju. Asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksianisol atau BHA ini untuk menghambat oksidasi pada lemak dan minyak ya. Kemudian butil hidroksitoluen atau BHT ini untuk menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin dan juga mentega. Nanti ya, kalian bisa lihat pada kemasan bahan-bahan makanan. Jadi pada kemasan bahan makanan itu di sebaliknya pasti ada komposisinya. Nah, kalian coba cek ya di setiap bahan makanan, bahan pengawet apa yang digunakan pada bahan makanan tersebut ya. Nanti kalian lihat dari tabel ini, cocokkan atau kalian gunakan yang ada di buku paketnya. Kemudian untuk mengawetkan makanan ada cara lain yang sebenarnya sudah dilakukan oleh sejak dulu ya, oleh nenek moyang kita sudah digunakan, yaitu pengasinan misalnya pada ikan, pemanisan misalnya pada buah-buahan, pemanasan ini dipanaskan ya. Biasanya ibu kalau biar awet dia itu sayurnya dipanaskan ya, atau didinginkan, dimasukkan kulkas, atau dibekukan misalnya untuk daging, ikan yang masih segar ya, mentah itu biasanya dimasukkan ke dalam freezer ya kalau dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian pengasapan, ini misalnya untuk daging ya, ikan juga bisa. Pengeringan, ikan juga bisa ya, ini ikan asin yang kering itu kan dikeringkan ya. Kemudian penyinaran, misalnya makanan dalam kaleng itu biasanya disinari dengan sinar radioaktif sehingga semua mikroorganisme yang ada di dalamnya itu sudah mati ya.
Tapi tetap itu harus ada batasnya ya, ada waktunya, tidak selamanya itu aman untuk digunakan, begitu ya. Ya, jadi harus tetap dicek tanggal kadaluarsanya untuk setiap bahan makanan ya. Berikutnya, penyedap. Untuk penyedap fungsinya adalah untuk meningkatkan cita rasa makanan. Jadi akan lebih enak ya. Tapi ini adalah ditambahkan ya, sebenarnya ditambahkan ke dalam makanan tersebut. Dibedakan menjadi penyedap alami, yaitu contohnya di sini ada garam, bawang merah, bawang putih, cengkeh, merica, pala, ketumbar, sereh, kayu manis, kaldu ya, itu termasuk juga, dan lain-lain banyak lagi ya. Nanti kalian bisa cek di dapur nih, ada enggak nih bahan-bahan ini ya. Pasti ibu kalian atau mamahnya itu menyimpan penyedap alami ya. Lanjut, untuk penyedap buatan, contohnya adalah MSG atau monosodium glutamat ya, atau mononatrium glutamat nih, bisa juga. Ini dibuat dari hasil fermentasi tetes tebu ya, dengan menggunakan bakteri Micrococcus glutamicus. Penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan penyakit sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome ya. Ini jadi mual, pusing, begitu gejalanya ya. Nah, ini untuk penyedap ya. Lanjut ke berikutnya, yaitu pemberi aroma. Ini adalah zat aditif berikutnya adalah pemberi aroma. Ini merupakan zat yang dapat memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Ada yang alami, ada juga yang buatan. Yang alami misalnya daun pandan nih. Kalau kita mamahnya masak yang pakai daun pandan itu biasanya kan aromanya menjadi lebih harum ya, kolak ya, kolak kan dikasih daun pandan ya kan, atau masak kue itu ada yang dikasih tambahan vanili, jadi rasanya lebih harum ya. Bisa juga nanas, anggur, minyak atsiri. Minyak atsiri itu adalah minyak yang diambil dari tumbuh-tumbuhan ya, yang memiliki aroma tertentu ya, ini dipakai sebagai pemberi aroma alami. Kemudian yang buatan ini adalah senyawa sintetis atau yang sering disebut sebagai esen ya. Kalau kita beli di pasar itu beli esen rasa atau aroma apa itu. Nah, ini contohnya ini. Amil asetat ini untuk memberi aroma pisang. Amil valerat untuk memberi rasa apel. Kemudian benzaldehid itu termasuk rasa seperti buah lobi-lobi ya. Butil asetat itu rasa murbei atau aroma murbei. Etil butirat itu aroma nanas, isobutil propionat itu aroma rum, kemudian oktil asetat itu aroma jeruk ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan botol-botol ini ya. Biasanya kalau yang mamanya suka bikin kue itu pasti menyimpan ini ya. Nah, kita lanjut ya. Zat aditif berikutnya adalah pengental. Nah, merupakan bahan tambahan atau yang ditambahkan ke dalam bahan makanan yang menggunakan atau digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang berkuah. Contohnya pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat ya. Contohnya nih, agar atau agar-agar ya, misalnya bisa dipakai untuk sarden ya. Kemudian es krim, es puter ya, keju, yogurt ya, kaldu bisa juga pakai agar ya. Alginal ini dalam bentuk ini asam atau garam ya. Nah, ini sarden dan sejenisnya, keju, kaldu juga bisa. Dextrain ini es krim, es puter, keju ya, dan lain-lain ya, masih banyak ini. Gelatin ya, ini untuk yogurt, keju. Gam misalnya es krim, es puter, sardin, atau permen karet ini ya, pakai gam ini ya. Permen karet juga bisa menggunakan gam. Nah, kalau di rumah itu biasanya kalau mamahnya masak, misalnya contohnya bikin capcay itu kan ada kuahnya ya. Makanya kuahnya itu dibuat lebih kental. Ya, dibuat kental. Itu ditambahkan pati biasanya. Pati itu menggunakan apa? Menggunakan tepung terigu, bisa juga tepung maizena atau pakai tepung tapioka. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan pengental makanan ya. Jadi kuahnya akan menjadi lebih kental begitu ya. Ya, lanjut ya. Pengemulsi sekarang. Nah, pengemulsi itu fungsinya untuk apa?
yaitu untuk mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Ya, jadi contohnya pengemulsi adalah lecitin. Ini terkandung di dalam telur dan kedelai. Lecitin digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Nah, mayones mungkin kalian bisa tanyakan ke mamahnya ya. Mayones itu dibuat dari telur dan minyak dikocok ya, dikocok dengan kecepatan tinggi ya, dicampur ya. Telur dengan minyak itu kan tidak bisa bercampur sebenarnya ya. Nah, untuk bisa lebih bercampur, kalau dari yang dibuat di pabrik itu biasanya ditambahkan lecitin supaya tetap bersatu. Begitu juga dengan mentega. Kalau di pabrik itu ditambahkan lecitin. Kalau di rumah-rumah enggak ya, karena biasanya hanya itu saja ya bahannya. Jadi bila tidak ditambahkan lecitin, maka minyak dan air yang ada di dalam mayones atau mentega itu akan terpisah. Ya kan nggak lucu ya kalau mayonesnya misah ya, atau menteganya terpisah air dengan minyaknya. Nah, ini supaya tetap bisa menyatu dan kelihatan cantik seperti ini, maka digunakan lecitin sebagai pengemulsi ya. Nah, sekarang untuk hari ini itu adalah materi zat aditif ya. Jadi tugasnya untuk mengukur pemahaman kalian tentang zat aditif, kalian bisa mengerjakan uji kompetensi dari yang ada di buku paket ya. Yang ada di buku paket halaman 249 sampai 251. Untuk bagian A dikerjakan nomor 1 sampai 6 saja, dan bagian B dikerjakan nomor 1 dan 2 saja. Ya, silahkan bisa dilanjutkan dengan pengerjaan. Jangan lupa dicatat ya hal-hal yang penting dari apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.